Ya Allah, liman hamidah. Allah. Fenomena sholat tarawih kilat kembali menjamur di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Indramayu, Jawa Barat, sebuah pondok pesantren menyelenggarakan sholat tarawih hanya cukup dikerjakan dalam 7 menit. Sholat tarawih kilat tersebut telah dilakukan selama 15 tahun di pondok pesantren Al-Qur'aniyah. Pihak pondok juga mengklaim sholat tarawih kilat juga merupakan permintaan masyarakat. Di Jombang, Jawa Timur juga terjadi fenomena sholat tarawih kilat. Di Masjid Nurul Iman, Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur, pelaksanaan sholat tarawih berlangsung hanya 10 menit. Sholat tarawih 23 rakaat ini pun dilaksanakan dengan gerakan dan bacaan super cepat. Uniknya, hal tersebut telah dilakukan bertahun-tahun. Jika di Indramayu dan Jombang sholat tarawih dilakukan dengan super kilat, berbeda yang terjadi di Magetan, Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ratusan santri melaksanakan sholat tarawih hingga 8 jam. Hal tersebut disebabkan bacaan sholat tarawih merupakan bacaan 30 juz Al-Quran. Sholat tarawih dengan bacaan 30 juz Al-Quran ini sudah dilakukan sejak 12 tahun silam oleh para santri di dalam lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaannya pun tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok jemaah, namun kini jemaahnya semakin bertambah dari 10 kelompok jemaah menjadi 12 kelompok jemaah. Tim TV One mengabarkan. Ya, tarawih ada yang super cepat, ada yang cukup lama, memakan waktu 8 jam. Ini sebenarnya hukumnya seperti apa? Kita juga akan bergabung dengan 3 narasumber yang sudah bergabung di lewat Zoom. Sudah ada Kiai Haji Asroum Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Kiai. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Meski puasa harus tetap Salam sehat. Pak Kiai. Kemudian juga ada Pak Ustadz Azun Mauzun, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, dan juga Pak Ustadz Barle Musadat, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita. Saya mau ke Ustadz Nanti Azun mau dulu. cepat dulu deh. Nanti mau cepat dulu. Saya langsung aja cepet ya ke Ustadz Azun. Ustadz Azun, ini kita agak terkaget-kaget kalau melihat beritanya. 18 detik per rakaat, selesai dalam 7 menit sholat tarawihnya. Sebenarnya ini kenapa bisa seperti itu Pak Ustadz? Dan kemudian agak bingung juga ya, bacaan cepat berarti ya? Jadi tarawih kilat di pesantren kita ini sudah hampir 15 tahun, Mbak. 15 tahun ini karena permintaan masyarakat sekitar dan para santri untuk mempercepat gerakan sholat yang ada di pesantren kita ini. Ya Pak Azun, itu bacaannya itu cukup bisa didengar dengan jelas nggak oleh jamaah Pak Azun? Sangat jelas, mahrojnya sangat jelas, tajwidnya sangat jelas. Mahrojnya jelas? Hukumnya jelas, jelas sekali. Pak, pernah ada komplain nggak dari jamaah? Tidak pernah, selama 15 tahun itu tidak pernah komplain. Jadi Tidak pernah komplain. Tadi ada katakan iya. Pak Ustadz. Gimana? Baik, Pak Ustadz tadi sudah bertahun-tahun pondok pesantrennya ada. Apakah Betul. memang sudah dari tahun-tahun sebelumnya melaksanakan sholat taraweh dengan super cepat ini? Sudah 15 tahun, Mbak Rati. Malah pada waktu 15 zaman tahun. pandemi, betul. Malah pada zaman pandemi itu kita kurang malah 6 menit setengah. Zaman pandemi ya. 5 menit setengah. Pak, berapa rakaat itu Iya. Pak? 23 kan? 23 semuanya? Ya, 23, ala NU. Oh oke. Itu metodenya 2 salam gitu ya, Pak Ustadz? Betul. Dua salam, betul. Tapi berarti memang bacaan-bacaan yang digunakan dalam sholat taraweh ini bukan surat-surat yang panjang begitu ya Pak Ustadz biasanya? Surat pendek semua. Contoh ya. Surat pendek semua. Allahu Akbar. Betul.
Oke, ada target juga nggak sih misalnya dalam 1 bulan ini khatam gitu 30 juz? Ya itu kan setelah taraweh, Mas Fadil, di barusan, bukan di dalam taraweh. Oh, berarti beda ya. Tapi kenapa akhirnya bisa sampai 7 menit begitu Pak? Apakah Ya. memang ditargetkan dari awal sholatnya jangan lama-lama atau gimana? Memang Atau secara keinginan natural? jamaah, jangan-jangan. Atau keinginan jamaahnya? Bukan di target Mbak ya. Ini keinginan jamaah, keinginan para santri. Karena di tarawih kita ini kan tidak ada orang tua, tidak ada perempuan. Semua ini rata-rata di bawah umur 40 tahun. Oh. Jadi semua oke. sudah terbiasa. Jadi karena faktor usia tersebut ya kemudian ya disesuaikan lah begitu ya Pak Ustadz Azun ya. Betul. Oke, saya bergeser nih ke Magetan, Jawa Timur, ke Ustadz Barley. Ustadz Barley, kalau di Magetan ini apa nggak dikomplain juga oleh jamaahnya? Sampai 8 jam? Sampai 8 jam Ustadz. Sebelumnya saya ingin meluruskan sedikit ya. Jadi yang 8 jam ini bukan wajib untuk seluruh santri dan jemaah masyarakat. Jadi yang untuk santri pada umumnya dan masyarakat pada umumnya kita cuman 1 malam 1 juz. Kurang lebih 1 jam. 1 malam? 1 jam selesai. Oh, baik. Jadi yang 8 jam ini 30 juz dalam 1 malam ya Pak Ustadz ya? Ya, justru yang 8 jam ini adalah permintaan dari beberapa santri dan beberapa ustadz, beberapa masyarakat yang merasa kurang dengan 1 juz. Gitu. Nggak langsung jadi 30. Pertama kita bikin 5 juz. Ternyata masih kurang lagi, mereka minta 10 juz. Masih kurang terus sampai 30 juz. Kurang lebih sekarang yang ikut tiap kelompoknya itu sekitar 80-an lah yang ikut. Dari macam-macam dari mana-mana. Ustadz Barli, artinya sampai di hari kesekian Ramadan ini di pesantren, pondok pesantren tempat Anda ini sudah berapa malam melakukan sholat tarawih 23 rakaat dengan selesai 30 juz? Kalau sekarang udah tiap malam. Jadi nanti malam udah malam ke-8. Dulu awal-awal mungkin 10 tahun yang lalu kurang lebih, nah itu awal-awal naiknya sedikit-sedikit. Sekarang udah 30 juz terus. Bagi orang-orang yang pengen sudah itu. 30 juz tiap malam, Ustadz? Setiap malam, selama 1 bulan full. Jadi setiap malam kita hataman Quran. Jadi Pak Ustadz itu dimulai dari jam berapa sampai selesai berarti dekat sahur ya Pak ya? Betul, jadi begitu selesai, itu makanan sudah tersedia. Jadi kita memang sediakan tim. Timnya ini dia nggak ikut sholat, tapi dia yang menservis. Nanti setiap 4 rakaat ada break, snack dan kopi, lanjut lagi berapa rakaat ada break. Sampai terakhir begitu selesai witir, doa, itu sahur udah siap, tinggal makan. Jadi enak, mereka fokus sholat aja. Ustadz Barli, pengalamannya... mohon maaf nih Ustadz ya, pengalamannya tapi gimana para santri-santri merasa terpacu terus begitu, nggak ada yang kendor gitu? Ya. Tuh Ustadz Barli jadi ketawa loh. Ada namanya manusia, ada yang capek ya. Tapi secara umum itu selalu semangat. Malah anehnya yang lebih semangat itu yang dari masyarakat luas. Gitu. Oh boleh ya ikut ya? Katanya sampai dari luar daerah dan luar negeri ya Pak Ustadz ya? Iya. Untuk umum. Sekarang yang tahun ini kita ada dari Sri Lanka 2 pasang suami istri, kemudian dari Malaysia 2 orang laki-laki. Oke nih kita coba mungkin melibatkan Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mungkin bidang fatwa nih ya, Pak Kiai Asronun Niam. Pak Kiai menyikapi adanya fenomena ini nih Pak Kiai. Nah mungkin Pak Kiai bisa memberikan pencerahan. Pencerahan lah. Hukumnya seperti apa? Buat kita nih umat Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Rifadil ya. Yang pertama ada aspek syariahnya dulu ya. Kemudian yang kedua aspek maqasid syariah.
aspek syariahnya, pelaksanaan sholat itu bagian dari ibadah mahdoh yang harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi isunya bukan soal cepat atau lama. Bisa jadi cepat, dia terpenuhi syarat rukunnya, dia sah. Atau sebaliknya, dia lama tetapi tidak terpenuhi syarat rukunnya, dia tidak sah. Artinya memang secara syar'i, isu soal lama atau cepat itu tidak begitu relevan ketika membincangkan soal aktivitas ibadah mahdoh ini. Cuma memang kalau terlalu lama atau terlalu cepat ini bisa kehilangan dari roh disyariatkannya pelaksanaan ibadah ini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terpenuhi syarat rukun sholat di dalam syarat sah. Salah satu syarat yang harus diperhatikan di dalam aktivitas itu adalah soal terpenuhinya seluruh requirement atau lawazim dari pelaksanaan sholat. Jadi di situ ada syaratnya, di situ ada rukunnya. Nah, rukunnya salah satunya adalah pergerakan dilakukan secara tumak ninah. Tumak ninah itu apa indikasinya? Yaitu ketenangan dalam situasi gerakan, ada jeda yang menunjukkan keterpisahan. Misalnya ketika ruku dengan iktidal itu ada keterpisahan. Ruku jelas, sujud jelas, duduk di antara dua sujud jelas, juga ada keterpisahan. Nah, ini yang harus tercapai. Kemudian rukun yang terkait dengan bacaan. Bacaan Fatihah harus dilakukan secara sempurna. Kemudian kalau toh membaca surah itu tidak menjadi rukun, tetapi sempurna, dalam hal ini sunnah. Bisa surat utuh pendek, bisa salah satu ayat di antara ayat Al-Quran. Tetapi ayat pun juga harus yang tidak terpotong maknanya. Misalnya gini, wailul lil musallin, titik itu kan satu ayat, tapi artinya apa? Celakalah orang yang sholat, jadi harus disempurnakan. Nah, ini isu yang pertama. Kemudian tuntunan baginda Rasulullah SAW, memang kalau berada di dalam jamaah makmumnya itu beragam, itu diminta untuk meringankan. Jadi idza amma ahadukum annas falyukhaffif. Apabila kamu mengimamin masyarakat yang plural, yang jamaahnya dari mana saja, itu peringan. Karena apa? Karena di dalam makmum jamaahmu itu bisa ada fihimus shaghir, ada anak kecil, ada yang dewasa, ada yang senior, kemudian ada yang punya kebutuhan, ada yang sakit dan sebagainya. Kalau sholat sendiri boleh dilamain. Cuma kita harus pahami juga, ya, kalau bersifat khusus seperti yang di Temboro, kan jamaahnya khusus tuh. Boleh nggak lama? Ya boleh. Kemudian yang di Al-Quraniyah, boleh nggak cepat? Boleh, tapi total syarat rukunnya tetap terpenuhi. Nah, kayak gini gerakan nih misalnya, begitu imam sudah berdiri, nah ini salah satu ketentuan di dalam jamaah, harus ada pengikutan makmum kepada gerakan imam. Kalau imamnya sudah sujud sementara belum sujud, baru mau sujud kemudian makmumnya sudah duluan atau duluan makmumnya, ini bisa menyebabkan ketidakabsahan sholat. Baik Pak Kiai. Oke, kita lanjutkan nanti diskusi kita Pak Kiai dan juga para ustadz usai jeda berikut, kami akan kembali.